Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani, mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya pada program studi Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia angkatan tahun 2020. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan presentasi tentang makalah pada mata kuliah Filsafat Ilmu Sosial dengan dosen pembimbing Bapak Profesor Dr. Muhammad Adib. Pada presentasi makalah kali ini saya akan memaparkan tentang laporan Project Based Learning dengan tema peran filsafat ilmu dalam mengoptimalkan sinergitas pengelolaan vaksin dan vaksinasi COVID-19 bagi para pemangku kepentingan stakeholder di Indonesia. Ringkasan atau abstraksi dari materi makalah ini akan kami sampaikan sebagai berikut. Virus corona adalah jenis COVID-19 telah mengubah konstruksi hubungan sosial dan komunikasi yang sudah lama dibangun di masyarakat sekitar kita. Hal ini disebabkan adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia, organisasi keagamaan, dan protokoler yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang dimaknai dan disikapi berbeda-beda oleh pengurus takmir maupun jamaah, sehingga fenomena tersebut diasumsikan berdampak terganggunya hubungan sosial dan komunikasi antar jamaah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan dampak COVID-19 terhadap hubungan sosial dan hubungan pengurus dan jamaah masjid. Metode kualitatif dengan pendekatan etnografi komunikasi digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Data diperoleh melalui metode observasi, partisipasi, dan wawancara dengan teknik rekam dan catat. Data yang berhasil dikumpulkan dianalisa secara deskriptif, kemudian kualitatif dengan teori sosiolinguistik dan pragmatis. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa COVID-19 telah berdampak pada renggangnya hubungan sosial dan komunikasi antar jamaah masjid. Adapun yang menjadi faktor penyebabnya adalah kode etik memasuki masjid dan selama berada di dalam masjid yang didasarkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia dan organisasi-organisasi keagamaan lainnya serta protokoler yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa virus corona atau COVID-19 telah merubah konstruksi hubungan sosial era new normal sehingga berdampak pada pola komunikasi yang digunakan pada jamaah maupun takmir masjid. Oleh karena itu, perlu model strategi komunikasi yang dapat diterapkan di era new normal dan telah adanya vaksin COVID-19. Kata kunci dari makalah ini adalah COVID-19, hubungan sosial, komunikasi, dan masjid. Latar belakang masalah atau research background. World Health Organization atau WHO mengumumkan kasus fenomena yang terjadi di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Kasus fenomena tersebut disebabkan oleh virus corona tersebut yang bernama COVID-19, berarti Coronavirus Diseases 2019 dalam Hartati dan Susanto tahun 2020. Pada bulan Maret tahun 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tersebut menyebut virus corona sebagai penyakit pandemi yang berarti virus yang mematikan ini menyebar di luar upaya pencegahan di sebagian besar negara di dunia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara atau bahkan benua dan umumnya menjangkit banyak orang. Dalam kasus saat ini, COVID-19 menjadi pandemi pertama yang disebabkan oleh virus corona. Alasan pemilihan judul. Judul ini dipilih dengan alasan untuk memudahkan dalam mengkaji pokok masalah yang ada,
yaitu dampak COVID-19, pemberian vaksin, dan jamaah masjid. Alasan empiris. Alasan empiris penelitian ini adalah diperolehnya deskripsi pengalaman dan permasalahan psikologi eksistensial terkait pandemi COVID-19 dan kejelasan konstruksi tantangan eksistensial masa pandemi serta merangsang studi empiris lanjutan dalam upaya menyelesaikan permasalahan psikologis eksistensial pada masa pandemi. Alasan rasional. Alasan rasional penelitian ini adalah di Masjid PT Smelting yang boleh digunakan untuk sholat reguler dan harian saja, namun belum boleh melaksanakan sholat Jumat. Alasan aktual. Alasan aktual penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepedulian jamaah, takmir, pemerintah dalam melaksanakan pencegahan terhadap penularan COVID-19 ini. Studi terdahulu bahwa makalah ini adalah merupakan pengembangan dari peneliti sebelumnya, yaitu yang berjudul COVID-19 dampaknya terhadap hubungan sosial dan komunikasi pada jamaah masjid di daerah Tapal Kuda oleh Ahmad Haryono, Lutfi Arifianto, Irma Prastiawati, Sabrina Izzata AA dengan alamat email aharyano.sastra@unes.ac.id dari Universitas Jember. Yang kedua adalah vaksin COVID-19 di Indonesia, analisis berita hoax yang disusun oleh Rohani Nani Rahayu, Sensusiati dari Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah LIPI, email koresponden nanipdii@yahoo.com. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana jamaah Masjid PT Smelting berinteraksi sosial dengan sesama jamaah masjid dan karyawan PT Smelting. Yang kedua, bagaimana pengaruh pemberian vaksin terhadap jamaah terhadap aktivitas jamaah di Masjid PT Smelting. Tujuan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah berdasarkan rumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesulitan jamaah masjid dan karyawan PT Smelting selama pandemi COVID-19 untuk menjalankan ibadah di masjid, khususnya sholat Jumat. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman hubungan sosial di masa pandemi COVID-19 yang nantinya akan digunakan sebagai dasar perbaikan diri dalam meningkatkan kualitas hubungan sosial sesama jamaah masjid di PT Smelting. Bagi pembimbing, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dosen selama bimbingan makalah ini sehingga kedepannya akan semakin baik. Manfaat bagi program studi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, informasi, dan referensi untuk meningkatkan sistem pelayanan pendidikan bagi mahasiswa. Bagi universitas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, informasi, dan referensi kepada pimpinan universitas serta jajaran pimpinan di bidang akademik sebagai evaluasi dalam pencarian solusi terhadap kendala yang didasarkan selama pelaksanaan makalah ini masa pandemi COVID-19 dan dapat dijadikan perbaikan untuk tahun selanjutnya. Kerangka teori atau konsep. Kerangka teori atau konsep seperti diketahui, rencana pemerintah untuk melakukan vaksinasi terhadap penduduk di seluruh Indonesia ternyata mengalami hambatan. Di antaranya berupa pemberian atau pemberitaan yang tidak benar dan hoax. Oleh karena itu, makalah ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui berita hoax tentang vaksin COVID-19 berkenaan dengan 1. Hoax tentang komposisi vaksin COVID-19,
Dua adalah hoax tentang dampak vaksin COVID-19. Yang ketiga adalah tentang menolak vaksin 19. Adapun vaksin-vaksin yang sempat beredar di Republik Indonesia ini ada kurang lebih 4 vaksin. Yang pertama adalah vaksin Sinovac. Pada saat ini perlombaan untuk memproduksi vaksin diawali oleh Cina dengan Sinovac and Sinopharm. Perusahaan biofarmasi yang berkedudukan di Beijing, Cina tersebut mendukung pemanfaatan CoronaVac, yaitu vaksin yang tidak aktif. Vaksin tersebut bekerja dengan menggunakan virus yang sudah dimatikan guna merangsang sistem kekebalan tubuh terhadap virus tanpa resiko memberikan respon terhadap penyakit yang serius. CoronaVac adalah metode vaksin yang lebih tradisional seperti digunakan pada banyak vaksin, diantaranya adalah vaksin rabies. Hal ini tersebut diungkapkan oleh Associate Professor Lu Dahai dari Nanyang Technological University kepada BBC. Berikutnya adalah vaksin Sinopharm. Sinopharm adalah sebuah perusahaan milik Cina yang mengembangkan vaksin COVID-19 yang serupa dengan Sinovac, yaitu merupakan vaksin yang tidak aktif dengan cara kerja yang serupa dengan Sinovac. Pada tanggal 30 Desember 2020, Sinopharm telah mengumumkan bahwa uji coba fase 3 vaksin menunjukkan nilai efektivitas sebesar 79,79%. Di Cina, sekitar 1 juta orang sudah disuntik menggunakan vaksin Sinopharm. Di bawah izin penggunaan darurat, akan tetapi Uni Emirat Arab mengatakan menurut hasil uji coba dengan penelitian fase ketiga menunjukkan angka efektivitas sebesar 86%. Turki, Brasil, Chili, Universitas Uni Emirat, dan Bahrain telah menyetujui penggunaan vaksin Sinopharm. Yifit-Titan 2021. Yang ketiga adalah vaksin Moderna. Vaksin Moderna memiliki nama dagang adalah mRNA 1273 yang dibuat oleh Moderna TX dengan tipe vaksin adalah mRNA. Food Drug and Administration (FDA) telah mengizinkan penggunaan darurat vaksin COVID-19 Moderna untuk mencegah COVID-19 pada individu berusia 18 tahun ke atas di bawah otorisasi penggunaan darurat Emergency Use Authorization. Kandungan yang terdapat di dalam vaksin Moderna adalah ribonucleic acid atau mRNA, lipids atau SM102, polyethylene glycol PEG 2000, dimethylglycerol glycerol atau DMG, kolesterol N 1.2, cisdoryl singlycerol phosphorylcholine DPSDC, trometanimadron, tamin hidroklorid, acetic acid, sodium acetate, dan sukrosa atau CDC 2020. Yang keempat adalah vaksin Pfizer-BioNTech. Nama vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech diproduksi oleh Pfizer Industrial and Biotech dan termasuk golongan vaksin tipe mRNA. Adapun kandungan vaksin Pfizer adalah BioNTech adalah mRNA dishersed ginekiko, kolesterol plastosumium klorid, monobasic potassium phosphate, sodium klorid, dibasic sodium phosphate, hydrated, and sucrose. Dalam uji klinis yang melibatkan sekitar 20.000 relawan berusia 16 tahun ke atas, setidaknya telah menerima 1 dosis vaksin Pfizer-BioNTech di dalam uji klinis yang sedang berlangsung, vaksin Pfizer-Tech COVID-19. Vaksin berikutnya adalah vaksin AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca diproduksi oleh perusahaan Cina bersama Oxford University, dan pemerintah Indonesia telah melakukan kerjasama dalam rangka penyediaan vaksin yang disebut dengan AZD 1222. Berikutnya tentang berita hoax. Menurut Kamus Oxford, kata hoax
diartikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk membuat seseorang mempercayai sesuatu yang tidak benar, terutama sesuatu yang tidak menyenangkan menurut Oxford Dictionary 2020. Yang kelima, metode atau tahapan. Metode kualitatif dengan pendekatan etnografi komunikasi digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Data diperoleh melalui metode observasi, partisipasi, dan wawancara dengan teknik rekam dan catat. Data yang berhasil dikumpulkan dianalisa secara deskriptif, kualitatif dengan teori-teori sosiolinguistik dan pragmatis. Isi dan pembahasan proyek. Yang pertama adalah isi logbook, nomor urut, uraian kegiatan, kontribusi apa saja yang telah dikerjakan, hasil, tempat, waktu, dan tanggal, kemudian keterangan. Yang dua adalah pembahasan proyek. Yang dibahas dalam proyek ini adalah pembahasan praktis dan pembahasan teoritis. Penutup atau simpulan bahwa virus corona atau COVID-19 telah merubah konstruksi hubungan sosial dari era lama sebelum pandemi menjadi era new normal, yakni perubahan tatanan kehidupan untuk dapat beradaptasi sehingga produksi dalam menjalankan aktivitas baik di bidang ekonomi, pendidikan maupun hal yang berkaitan dengan peribadatan tanpa mengesampingkan protokol kesehatan yang berlaku. Situasi dan kondisi tersebut tidak berdampak pada perubahan pola komunikasi yang digunakan para jamaah, maupun situasi yang ada adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh para jamaah menjaga kondisi agar tidak terjangkit virus corona dengan melakukan penerapan kode etik pencegahan pandemi COVID-19. Saran, oleh karena itu perlu model strategi komunikasi yang mengakomodasi kompetensi komunikasi atau KK dan prinsip kerjasama atau PK yang dapat diterapkan. 4. Ucapan terima kasih. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Selang yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga masalah ini dapat terselesaikan. Demikian paparan makalah saya tentang proyek BIS Learning mata kuliah Filsafat Ilmu Sosial dengan dosen pembimbing Bapak Profesor Dr. Muhammad Adib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.